Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bangun kembali dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Sebelum kita memulai rehat kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, terima kasih buat hari baru yang telah Engkau berikan kembali kepada kami. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai hari kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami dalam melewati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adapun perenungan kita pada hari ini Jumat 3 Oktober 2025 terambil dari kitab Yeremia 52 ayat yang ke-12 hingga 23. Adapun bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan kelima, tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah pembesar dibakarnya dengan api. Semua tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh seluruh tentara Kasdim yang menyertai kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari rakyat yang paling melarat dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, serta para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan para tukang yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang melarat dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi penggarap kebun anggur dan penggarap ladang. Juga tiang-tiang tembaga di rumah Tuhan dan kereta-kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan seluruh tembaganya diangkut ke Babel. Mereka mengambil kuali-kuali, sekop-sekop, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawan, dan segala perlengkapan tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah. Juga bejana-bejana, tungku-tungku perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, serta yang dari emas ataupun dari perak diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta-kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, segala perlengkapan ini tiada tertimbang tembaganya. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang itu tebalnya 4 jari dan berongga. Di atasnya ada kepala tiang dari tembaga. Tinggi kepala tiang yang satu itu 5 hasta, dan hiasan jaring serta buah-buah delima ada di bagian atas sekeliling kepala tiang itu. Semuanya dari tembaga. Seperti itu juga tiang yang kedua dan buah delimanya. Ada 96 buah delima berupa gambar timbul. Secara keseluruhan, buah delima itu berjumlah 100 di sekeliling hiasan jaring. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini judul renungan kita adalah menyaksikan kemahakuasaan Allah. Umpe maranga kamala biran napuang matua. Melihat bangsa kita mengalami kemerosotan atau kepatuhan tentu akan melahirkan rasa sakit hati dan pergumulan. Hal inilah yang dirasakan oleh Yeremia. Dia melihat dengan kehancuran. Dia melihat langsung bagaimana bangsanya mengalami keruntuhan dan kehancuran akibat dosa dan ketidaksetiaan mereka sendiri. Di bawah pemerintahan Raja Zedekia, bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka dibakar dan dihancurkan. Bangsa Yehuda jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar. Penduduk Yerusalem dibawa ke Babel sebagai orang buangan. Yeremia merasakan kesedihan yang luar biasa sehingga meratapi situasi yang sedang dialami oleh bangsanya itu. Keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda untuk menyatakan bagi bangsa itu bahwa Allah berkuasa membangun dan meruntuhkan dan tidak dapat dipermainkan. Dosa dan ketidaksetiaan bangsa Yehuda membuat Allah turun tangan dan menghukum bangsa itu.
Allah memberikan pelajaran bagi mereka bahwa selain Allah tidak ada yang perlu diandalkan dalam hidup. Kesombongan, kekerasan hati, ketidaktaatan, bahkan penyembahan kepada berhala membuat Allah murka atas hidup bangsa Yehuda dan menjatuhkan hukuman bagi mereka. Kisah kejatuhan bangsa Yehuda yang mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang punya kendali penuh atas diri kita. Dia yang berkuasa menciptakan, membangun, menghidupkan, bahkan Ia sanggup meruntuhkan sebuah bangsa. Tuhan ingin kita hanya mengandalkan Dia dalam hidup tanpa berharap pada kekuatan-kekuatan lain di luar Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan oleh karena kasih-Nya kita dimungkinkan menapaki hidup ini. Dialah Allah yang kudus, yang memiliki kuasa untuk mengampuni dan menyelamatkan dari dosa. Oleh karena itu, mari hidup dengan sentiasa menyaksikan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga kita semua dapat menjadi para pelaku firman dimanapun kita berada. Kita tutup renungan kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai kami dalam menjalankan kehidupan kami, agar kami tidak mengandalkan diri dan kekuatan kami, tetapi kami bersandar sepenuhnya pada kekuatan-Mu. Karena Tuhan, Engkaulah yang berkuasa dan memegang kendali atas hidup kami. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas hari ini, anugerah yang telah Engkau berikan ke dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.